internal, eksternal. Misalnya kita, kita harus sungguh-sungguh, kita akan pasti dapat gitu kan. Terus kalau yang internal seperti itu kan, kita terus aja. Eksternal juga, gue pasti bisa dapat itu, gue harus sungguh-sungguh lagi ya. Tapi ketika dua-duanya mengalami kegagalan, biasanya yang paling terkuat itu yang eksternal apa internal kira-kira Pak untuk menghadapi kegagalan? Pastinya internal. Internal ya. Karena apa? Karena ini lahir dari dalam diri kita. Kita yang memilih itu. Iya. Bukan faktor dari luar yang memilihkan buat kita. Kalau misalnya dari belakang, gagal nggak bisa nggak dapet nih kayak ini ya. Iya benar. Udah selesai kan? Ya sudah selesai. Iya. Nggak ada beban. Benar. Ya. Tetapi kan kalau ini pilihan dari dalam diri kita, kita akhirnya malu gitu. Misalnya untuk berhenti di tengah jalan. Kan ini udah pilihan saya. Kok saya nggak serius sih? Kok saya main-main sih? Ya kan? Nah akhirnya karena kita merasa ini pilihan dari dalam diri kita, akhirnya kita mau bertanggung jawab. Dan kita malah cari cara yang lain gitu. Benar. Ketika gagal itu. Benar. Kita selalu kreatif gitu, mencari solusi yang paling efektif. Ide-ide kita akan bermunculan. Karena apa? Karena ini pilihan dari dalam diri kita. Nah misalnya kayak saya ke anak saja gitu ya, saya tidak mau memaksakan dia dengan ambisi orang tuanya. Karena apa? Karena itu adalah motivasi dari pihak luar. Saya ingin malah membangkitkan motivasi dari dalam diri anak saya. Makanya saya tidak pernah yang namanya memaksakan kehendak. Jadi ketika saya sebagai orang tuanya, sebagai fasilitator, kita lebih enak gitu. Ketika kita ingin anak kita termotivasi, saya akan tanya, misalnya anak saya di tengah jalan gitu ya, dia tiba-tiba kayak nggak semangat, terus males-malesan. Saya tanya lagi gitu ya, kamu nggak ingat sama cita-cita kamu? Karena itu pilihan dia. Iya. Nah akhirnya kan dia jadi malu gitu, pas diingatkan seperti itu. Oh iya, saya kan misalnya mau jadi orang sukses nih, kok saya males-malesan sih gitu kan? Iya benar. Nah akhirnya kan anak itu akan timbul motivasi dengan sendirinya, tanpa orang tuanya harus marah-marah, mengiming-iming. Misalnya, nak kamu kalau bisa bangun pagi, ayo beliin mobil ya. Nah itu kan parah banget gitu. Ya kalau kita pas ada, kalau nggak ada bagaimana? Betul. Nah anak kita sudah kita biasakan gitu dengan cara motivasi dari pihak eksternal. Nah di sini bahayanya, Bung. Makanya kita harus bisa menanamkan motivasi internal itu dari usia sedini mungkin. Karena kalau sudah dewasa, misalnya seperti kita, kalau kita tidak tahu motivasi apa yang dapat menggerakkan diri kita dari internal, kita akan kesulitan. Mencarinya itu ya. Benar. Karena sudah terbentur dengan kebutuhan. Biasanya kan? Kebutuhan, terus kadang dengan kebiasaan yang sudah membentuk karakter. Nah, akhirnya kan sulit. Dan saya mengalami sendiri. Akhirnya saya menciptakan kondisi yang dapat memaksa saya gitu. Kalau saya tidak melakukan aktivitas ini akan bermasalah. Saya ciptakan sendiri. Karena sulit untuk menimbulkan dari dalam diri sendiri. Kayak kepepet gitu ya. Iya. Saya bikin diri saya selalu kepepet. Karena apa? Karena bukannya saya senang dengan hal yang kepepet ya. Karena sudah terbentuk kebiasaan itu, yang kalau saya mau ubah, waduh itu effortnya sangat luar biasa gitu. Makanya ya sudah, ini akhirnya menjadi PR kan bagi saya gitu. Makanya saya tidak mau gitu viewers Beyond Education mengalami hal yang sama dengan saya. Ya makanya kita harus cari tahu nih apa nih hal yang bisa memotivasi diri kita dari dalam diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal. Karena kalau kita selalu menggantungkan diri kita dengan faktor eksternal, akhirnya kita akan kesulitan gitu untuk bisa konsisten. Apalagi kita mau berprestasi gitu kan. Karena kan bisa berprestasi ini kalau kita konsisten gitu. Dan kalau misalnya kita menemukan kegagalan, kita malah mundur dari benar. Ya kan kalau kita sering ini ya bilang gitu di dalam podcast ini, orang yang namanya gagal itu kalau berhenti. Tetapi kalau dia masih istiqomah, dia masih konsisten,
meskipun dia belum berhasil ya, saya masih sebut hal itu bukan hal yang gagal. Dalam proses kita tidak bisa gitu ya menyamakan gitu ya proses seseorang misalnya si A dengan si B gitu, akan berbeda. Kan mereka ini misalnya memiliki pengalaman yang berbeda, ilmu yang berbeda, ya kan, kemampuan yang berbeda juga. Akhirnya ya wajar gitu. Yang kita fokuskan ini, kita harus melakukan proses yang terbaik. Itu yang kita tanamkan di dalam diri kita, bukan kepada hasilnya. Hasil ini hanya target saja. Target ini penting karena apa? Kalau kita tidak memiliki target, akhirnya kita juga akan kesulitan gitu. Kemana nih? Mau kemana nih gitu kan? Jadi aktivitas kita juga akhirnya tidak terarah. Sia-sia juga. Jadi sia-sia juga. Makanya target itu penting kita tanamkan di awal. Kita maunya apa nih? Yang disebut sukses Allah kita tuh seperti apa sih? Jangan kita sama-samain gitu. Iya. Kalau misalnya kita memiliki minat yang sama, oke, tapi jangan kita benturkan dengan hasilnya. Hasil yang sama juga. Ronaldo suka bola, kita suka bola. Iya. Hasilnya kita sama kayak Ronaldo kan. Iya. Lumayan juga itu. Ya itu kita fokus terhadap prestasinya saja. Iya, gitu. Karena hal yang di luar, misalnya seperti uang, Di luar kendali kita, ya. materi, itu kan di luar kendali kita. Betul. Kita jangan fokus dengan hal yang di luar kendali kita. Akhirnya kita akan merasa lemah gitu kalau hal itu kita tidak dapat capai. Nah, maka kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita melihat nih, oh Cristiano Ronaldo ini kalau datang ke tempat latihan selalu yang paling awal. Nah, itu yang bisa kita tiru, kendalikan diri kita kan. Kita contoh itu. Iya. Karena itu hal yang baik. Betul. Dan kita mampu melakukannya. Terus Cristiano Ronaldo kalau mengakhiri latihan ini yang paling akhir pulangnya dibandingkan teman-teman yang lain. Lakukan hal yang sama. Jangan yang kita jadikan patokan Cristiano Ronaldo nih punya mobil sport terbaru gitu kan. Digaji segini. Digaji segini, kita fokus ke sana aja. Akhirnya kok gue nggak bisa mencapai itu semua ya. Berarti hal yang tidak bisa kendalikan seperti uang. Iya. Ibaratnya itu mah nomor 2 gitu ya. Kalau misalnya Nomor terakhir kaya gitu ya. Iya. Kalau misalnya bisa kita kendalikan kayak mengendalikan diri, Benar. sifat, karakter itu segerakan. Iya, kita harus fokus ke sana. Karena apa? Karena kalau kita fokus terhadap hal yang bisa kita kendalikan, akhirnya kita selalu memiliki semangat untuk mengerjakannya. Karena kita bisa melakukan itu. Karena kita bisa melakukan hal itu. Iya. Itu masih di dalam jangkauan kita. Betul. Kayak misalnya bangun pagi lah, Iya. berusaha lah. Salah, paksa diri kita gitu kan. Kita pasang Bisa lah, ya kan. bisa aja yang kita ikuti. Benar. Karena kan itu bukan hal yang kayak kita belajar ilmu tentang roket gitu kan. Itu hal yang bisa kita lakukan gitu. Itu hal yang kita contoh, yang di bawah kendali kita. Tapi kalau yang di luar kendali kita, jangan coba-coba. Karena ini akan menjadi bumerang bagi kita kalau hal itu tidak kita berhasil capai. Apalagi dijadikan motivasi. Benar. Itu Kita akan lagi. gampang mencap diri kita itu manusia gagal. Iya, karena kita nggak bisa mencapai itu. Iya. Apalagi kalau kita sudah ini ya memotivasi diri kita dengan hal-hal yang negatif. Akhirnya ya bagaimana kita dapat meraih prestasi yang luar biasa kan? Penilaian diri kita sendiri aja hal yang negatif. Gitu. Nah makanya di sini saya ingin menghimbau gitu kepada para viewers, temukanlah apa yang menjadi faktor internal motivasi kita, karena itulah yang akan membawa diri kita ke prestasi yang kita inginkan. Oke. Terima kasih sering-seringnya Pak Doni. Sama-sama. Ngopi dulu Pak. Mana kopinya? Baik semuanya teman-teman semua, biar siapa yang bertanya silahkan langsung tanyakan di kolom deskripsi, kita sudah sediakan. Ada link pertanyaan yang berupa Gmail, ada juga berupa WA, Telegram dan lain-lain. Silahkan bergabung. Kemarin juga banyak ya yang bergabung ke WA yang baru-baru. Silahkan langsung bergabung saja. Di situ sudah kita kirim semuanya di grup Telegram, di grup WA itu update dari Beyond Education setiap hari. Jadi selang-seling ada artikel, ada video, seperti itu. Langsung bergabung saja di grup tersebut. Kalau misalnya tidak mau ketinggalan informasi dari kami Beyond Education Podcast. Baik, sampai jumpa di Beyond Education Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.